Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Sehat, Ustaz. alhamdulillah sehat, sehat. Ketemu lagi ya, Stad. Ya, mulai lagi. Kita sapa-sapa dulu ya, Kang ya. Baik, baik. Ustaz Mansyah, ya, kemudian ada Cikgu Komar dari Intisar. Dah, Fedi ke. Kemudian ada dari Suryan Nasyid nih. Nanti kita akan perkenalan. Lalu ada Pak Purwono, sudah dari tadi, sudah hadir nih. Cuman kayaknya belum on cam. Ada Bang Ikman Ismail. Apa kabar Bang Ikman? Insya Allah kita bergabung sini, kita ngobrol ya di ngopi panas. Kopinya udah disiapin kopinya. Kalau kita ngopi panas, ngobrol pilihan penggemar nasib. Ini insya Allah ada 2 grup nasib jadi tetamu kita, dan dari Indonesia dan negeri jiran Malaysia, insya Allah. Tapi kita eh, buka aja langsung ya. Kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Mungkin dari Surjan boleh on cam biar kita saling mengenal. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain bergabung lah ya, kita tadi sudah dibuka dan kita sapa-sapa dulu sambil eh, memperkenalkan. Ada Jain juga tuh, Ustaz Aji, Ustaz Jalil, bolehlah kelihatan muka tuh. Jangan malu-malu. Nah ya, nampak handsome. Oke, Oke, ada suara clear. suara. Oke. Oke, assalamualaikum. Oke, udah ingat dah boleh lah ya, belum ya. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz Samad nak bergabung atau belum ada? Belum ada ya? Mungkin belum ada. Belum ada kabar. Oh, betul. Ini stop fokus. Sudah nampak semua kah? Oke. Nah, ada Bang Samad.
Ya, Assalamualaikum, Ustaz Samad. Boleh on cam? Mungkin dilanjut aja Kang, mungkin. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dibuka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencuri rahmatnya kepada kita semua, insya Allah, amin. Alhamdulillah pada ngopi panas malam ini spesial Maulidul Rasul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah yang Allah bertepatan dengan kemarin ya. Kemarin malam sudah masuk 12 Rabiul Awal, sekarang sudah 13 Rabiul Awal dengan tema Muhammad di hatiku. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentunya tentang nasyid, yakni MDH Muhammad di hatiku yang sudah dirilis oleh kumpulan Intisor. Selain itu juga kita ada tamu dari Indonesia, sebuah grup nasyid yang dibilang unik ya. Kita lihat Surja Nasyid Indonesia. Wah, nanti kita kenalannya dari Indonesia dan Malaysia. Insya Allah. Insya Allah. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke cara berikutnya, kita saksikan dulu sebuah video dari Surja Nasyid Indonesia. Kita
Alhamdulillah. Itulah penampilan video dari Surga Nasib Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Hasnul. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz. Alhamdulillah. Pak Soni, apa kabar? Pak Edi, Masya Allah. Wah, Ustaz Mansyah ada juga. Sehat Bersama. Komplit lengkap. Ada ini Surga Nasib Indonesia. Ustaz. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Aku tak dengar. Lanjut, langsung. Lanjut. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya. Perkenalan nih. Kita ada Surga Nasib Indonesia. Boleh Kang Edi mungkin bisa dibantu diperkenalkan nih. Bisa dipandu. Ada Kang Edi nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja lah ya sama Surga Nasib nih. Assalamualaikum nih abang apa nih manggilnya? Status aja lah ya. Gimana nih dari Surga Nasib terbentuknya atau apa dari Nasib ini apa dari kapan ini sudah ada Surga Nasib? Sebelumnya Kenalan dulu ya. sahabat-sahabat semua, para ustadz ya. Sebelumnya syukron kita udah diundang di sini untuk bisa bersilaturahim dengan abang-abang semua, dengan para ustadz semua. Kami dari Surga Nasib untuk terbentuknya di akhir Desember. Di awal Desember sekitar tanggal 5 Desember 2020. Oh, 2020. Jadi masih baru. Dan kita semua dari Indonesia, dari satu agensi kota Depok dan Jakarta. Dan total ada 5 personil dan 1 manajer, cuma 1 orang sudah berhalangan hadir karena mengisi acara maulid di salah satu ya. Bisa dikenalin dulu namanya dulu, mungkin biar nama-namanya dari kanan ke kiri. Oh iya, baik. Saya Dede, kemudian di samping ada Dede. ada foto kami Mas Nanan Andre, Kang Nanan Andre, Mas Soni. Oh, oke. Ini mengusung genre apa ini? Kayak tadi ada lagu daerah ya, lagu dari Jawa ya. Tapi ada apa namanya? Ada jihad-jihadnya juga nih gitu. Tapi ada popnya juga. Ya jadi kalau kita tim Nasi Surjan ya Mas Andre ya, kita coba untuk seperti yang sampaikan berlatar belakang budaya yang berbeda, satu dalam takwa gitu ya, kemudian menyambungkan semangat perjuangan untuk mulai dari Allah. Jadi memang untuk konsep musiknya nanti Mas Andre akan jelaskan lebih detail gitu ya. Tapi memang kami punya semangat bahwa nasib ini bagian dari satu upaya kami untuk berkontribusi terhadap dakwah Islam dan terus menjaga supaya nasib ini bisa semakin terus bergerak lah, memberikan manfaat buat masyarakat, buat Islam juga. Jadi memang tidak bisa dipungkiri tadi kalau disebut ada yang agak berbau militansinya ya, karena memang mayoritas dari kita pernah di Jalur Islam. Saya dulu pernah jadi tuan Jalur Islam, Hafiz sama ADD ini pernah jadi kepala Jalur Islam. Oh. Andre ini dulu pernah di F1. Oh. Kita berdua juga dulu tahun 99 pernah di Aroyan, jadi ya. Dari Aroyan. Ya. Ya. Jadi apa namanya? Kita coba mengeksplor sebenarnya, idenya itu adalah kemarin Desember itu kita coba mengeksplor kekayaan Indonesia yang demikian banyak dari sisi musikalitas. Satu pulau aja bisa berbagai macam jenis musik yang ada di Indonesia, dan itu mau kita gali. Cuman kita tidak melupakan bahwa kontribusi Islam dalam penyebaran
budaya di Indonesia itu luar biasa dahsyat. Jadi Islam tidak pernah menafikan, tidak menyampingkan seni, bahkan masuk ke dalam sisi sektor budaya. Oh, jadi ini sebenarnya kolaborasi ya, nasid-nasid yang lawas. Iya, Ustaz. Mungkin ya kirain gitu baru gitu kan berkecimpung di nasid, tapi ternyata memang senior ini. Masya Allah. Dan kebetulan kita belum bikin video klip, Ustaz. Jadi yang disampaikan tadi, yang ditayangkan tadi, dan yang kita buat setelahnya itu baru video lirik yang. Oh, Jadi kita belum official, belum bikin video klip. Nanti kalau dilanjutkan bahkan nanti Ustaz, itu ada Awi. Oh iya, Yang terakhir kemarin kami kenal itu dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, dari Padang, dari Mitra. Jadi simak aja nanti. oh, Nanti ke depan akan ada apa namanya budaya-budaya Indonesia lain yang masuk ke dalam nasid kita. wis, ditunggu. Aku nanti insya Allah ada. Intinya kami ingin Insyaallah. mengisi ruang budaya di Indonesia ini dengan nilai-nilai Islam yang luhur, yang baik, yang mulia. Oh ya, Betul, walaupun betul. tidak berbeda dengan berbagai latar budaya yang berbeda, Betul. Emang sih jarang sih ada grup nasid ataupun dari religi atau lagu apa yang melatar belakang dari desa atau daerah gitulah, mengangkat lagu-lagu Kalau Islam. Indonesia udah habis, Sat, kita akan garap seni Malaysia, Sat. Wah, luar biasa. Nih kebetulan ada ini. kita kolaborasi, Bu. Siap. Gitu. Kalau sama musik Betawi kami kemarin dikolaborasi dengan pemain apa? Gembang Kromong ya. Pemain musik. Jadi kalau kesempatan ada kolaborasi, insya Allah. Sekarang zaman kolaborasi, bukan lagi berkompetisi. Ini untuk lagunya udah baru yang tadi atau misalkan ada single yang udah dikeluarin gitu? Sampai kemarin sudah sampai 6. Sudah 6. Oh, Nasib tinggal di kemarin momentum kemerdekaan Indonesia pun juga kami keluarkan dengan nuansa etnik juga, mungkin nanti bisa dicek di channel kami. sama kayak tadi gitu, nada konsepnya gitu, genrenya kan dicampur, Tiap lagu kemungkinan berbeda. beda ya. Termasuk kami juga ada tema nasyid tentang Palestina juga yang Bali di Indonesia. Nah, mungkin yang terakhir nih, dari nasid dulu nih sama sekarang itu bedanya apa dan gimana nih susahnya mungkin sekarang dan dulu gitu cara promonya, kan termasuk yang saya sendiri sih baru tahu gitu ya dari Kang Sony gitu ada tim nasid Surjan, sedangkan kalau dulu yang walaupun nggak ada media sosial gitu kan hanya radio tapi populer banget gitu. Gimana? Andre nih. Andre ya. Sudah orang dulu. Iya. Ya, bedanya memang sangat jauh dengan kondisi sekarang. Memang teman-teman musik ini harus pas yang ada ya teman-teman lain. Suaranya agak kurang kedengeran ya, maaf. Ya, insya Allah sih kalau saya lihat memang perbedaannya sangat jauh antara Okay. tapi kalau untuk dari sisi produksi baik dari rekaman sampai ke komunikasi, sekarang sebenarnya jauh lebih banyak platform yang disediakan yang bisa dimanfaatkan. Karena mungkin keterbatasan dari teman-teman kita juga yang memang bagaimana bisa mengembangkan konten rekaman. Nah ini yang kita kurang. Kalau bisa lihat kan jumlah masjid yang ada baik di Indonesia pun Malaysia sangat banyak. Kalau kita bisa bersama-sama bersatu, mungkin kita buat sesuatu yang memang kita coba untuk bergantian. Siapa yang mau diangkat, siapa nanti yang mungkin akan diangkat dan dikembangkan kembali. Insya Allah itu bisa. Yakin. Tapi kalau dari sisi isinya, memang saya sendiri mengakui bahwa nasyid-nasyid yang dulu itu lebih berasa di hati. Kalau melihat bagaimana proses pembuatan, ada beberapa kita melakukan banyak amalan-amalan. Teman-teman musik sekarang mungkin jarang. Ini bisa.
Oke. Mungkin dari teman-teman Malaysia nih ada yang mau penasaran atau pengen nanya gitu atau saling itulah mungkin. Ustadz dari Intisor atau dari Ustadz Hasnul. Nanti kita saling nanya. Surjan itu stand for apa ya sebenarnya? Surjan itu, SURJAN, Surjan. Itu apa maknanya sih? Maaf kalau saya terlepas. Kalau soalnya tadi kurang bagus kan? Mungkin kalau tak boleh ni mungkin lantunan suara itu harus di mantapkan lagi supaya didengarin. Kurang jelas suaranya. Ya, mungkin boleh terangin dulu apa maksud surjan itu. Mungkin kawan-kawan di Malaysia pun ingin tahu. Mohon maaf kalau suara audio kita kurang bagus. Memang kita belum jelaskan apa itu surjan. Surjan itu jadi Wali Songo dulu Sunan Kalijaga itu pernah menciptakan baju yang beliau namakan surjan. Nah, yang kita pakai ini Ustaz. Yang kita pakai ini surjan. Kalau Ustaz pernah ke Jawa Tengah itu ada yang modelnya lurik. Garis-garis ya. Yang garis-garis. Nah, itu juga surjan namanya. Nah, yang kita pakai model polos. Nah, Sunan Kalijaga jadi komplit set pakaiannya itu dinamakan surjan. Ya. Dari atas ini baju dan juga seluarnya. Ya, ini semua ada maksudnya, Ustaz. Jadi misalkan boleh diorder. Sorry. Ada garis-garisnya ini nih rakaat, Ustaz. Jumlah rakaat salat. Nah, Masya Allah. Ini 2 kalimat syahadat, Ustaz. Masya Allah. Satu ini diikat 2 kalimat syahadat ini satu dengan tauhid, Ustaz. Jadi kopiahnya sendiri ada maknanya. Terus ini kancingnya 2, sini 3. Itu rukun Islam, Ustaz. Masya Allah. Jadi Sunan Kalijaga itu sudah menciptakan sistem yang dipakai oleh orang Jawa waktu itu dalam keseharian untuk supaya mengislamkan orang Jawa waktu itu. Masya Allah. Bagus sekali. Teknik teknik pendidikannya itu digunakan secara menyeluruh. Artinya termasuklah dalam sudut pemakaiannya, kan? Betul, Ustaz. Betul. Karena waktu itu orang Jawa itu sebelum masuk Islam itu telanjang dada, Ustaz. Yang pakai baju itu hanya kerajaan. Nah, begitu Islam masuk, Sunan Kalijaga menciptakan baju surjan ini supaya petani itu bisa sholat, Ustaz. Jadi pada saat mereka di sawah, mereka telanjang dada, begitu waktunya azan, mereka langsung pakai surjan untuk sholat. Demikian, Ustaz. Jadi ini membenarkan kemasukan Islam ke tanah air kita lewat budaya yang sudah ada, cuma diubah sedikit saja supaya serasi dengan masyarakat tempatan, gitu kan? Subhanallah. Berarti dari baju itu ada filosofinya ya. Dari filosofi ya, betul falsafahnya. Falsafah. Sama juga itu dengan Yasinan ya. Yasinan malam Jumat. Aslinya kalau dirujuk kepada hadis apa tak ada pun yang dibacakan hadis di malam Jumat. Tapi para ulama itu terutama Wali Songo kan mengambil inisiatif untuk mengubah budaya masyarakat Melayu di waktu itu yang di waktu malam Jumat Kliwon gitu ya. Tak silap saya lah kalau bahasa Jawanya Kliwon. Jadi mereka macam seolah-olah malam halau hantu gitu. Iya. Jadi mereka akan ada upacara gitu kan. Jadi bila mereka dah mulai Islam, tetapi mereka tidak mahu menyatakan tak boleh begini. Cara dakwah Wali Songo tidak pernah berkata tidak boleh. Dia kata bisa, sebenarnya boleh. Tapi bolehnya begini. Jadi tunjukkan jalan alternatifnya. Langsung ditukarin tempoh waktu yang digunakan untuk upacara itu dengan tempoh baca Yasinan itu sama. Maka dimasukkan Yasin dalam upacaranya sebagai mengubah cara upacaranya. Dan alhamdulillah itu diterima masyarakat. Sebab itu ada orang yang bertanya, orang-orang muda macam kita bertanya yang ada ilmu. Dia kata kenapa masyarakat Melayu ni kalau malam-malam Jumaat mesti baca Yasin, sedangkan yang disunatkan oleh Rasulullah baca Al-Kahfi kan?
Ternyata Al-Kahfi itu lebih daripada setengah juzuk kalau mau dibaca. Jadi kalau dibaca malam itu lebih daripada setengah juzuk, itu melampaui tempoh upacara. Jadi pastinya berbeda daripada penerimaan masyarakat waktu itu mungkin, kan? Alhamdulillah. Jadi saya fahamlah tentang cara pemakaian itu juga membentuk jati diri. Mungkin waktu itu jati diri kejawaannya. Tapi bila dah pakai pakaian ini, dia jadi jati diri Jawa yang Muslim gitu. Subhanallah. Syukran atas apa ni pencerahan. Subhanallah. Oh, jadi Baik pasti nih, jiwa-jiwa yang memakai pakaian surjan ini dia punya jiwa tuh kental luar biasa tuh jiwa-juangnya. betul. Amin, amin. Allahu Akbar. Ya, Kang Sony. Oke. Sekarang kita beralih ke tema ya. Tema nih kita dalam rangka Maulid Nabi nih. Kebetulan sebelum kita bahas ke lagu MDH Muhammad di Hatiku, mungkin ingin dengar dulu semacam pandangan dari personil Surjan Nasyid mengenai Rasulullah. Mungkin boleh, silakan. Ya, setiap kita tentunya sangat merindukan beliau, sosok Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita sebagai hamba, sebagai umatnya, bahkan sampai di akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati. Dan di tengah kondisi umat Islam sekarang yang sering kita dengar selalu tertindas gitu saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia, tentu kita sangat mengidamkan kepemimpinan beliau, dan mudah-mudahan di malam ini kita semakin tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan sholawat kepada beliau, dan beliau berikan syafaat untuk kita semua. Amin. Ini itu dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Monggo, silakan. Barangkali ada mau tambahan. Cukup, insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke Intisor nih. Intisor dah meriliskan satu single nasyid, dia bertajuk MDH Muhammad di Hatiku nih. Kebetulan ya bukan kebetulan ya, ini memang rencana Allah ya. Rencana Allah kita undang Intisor untuk ya menjelaskan atau menceritakan macam mana rilisnya single MDH itu. Boleh, silakan. Siapa? Mulakan. Wali Samad. Wah, Wali Samad, boleh. Wali Nasyid. Boleh di unmute. Tadi saya tengok di Facebooknya ya, TV Al Hijrah, Ustaz Samad. Oh iya, betul. Dan tadi pagi sudah ini ya, live ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intisor, selaku ketua kumpulan Intisor bersama-sama tempat saya yang amat dekat sini, Masyarakat Intisor, Jalil Intisor, Muhammad Intisor, dan juga Ustaz Asrul Liwani, dan juga saudara Daniel Osman yang tidak dapat bersama kita sebab kerana ada tugas yang tidak dapat dielakkan. Jadi alhamdulillah sebenarnya MDH ini telah dilancarkan, dirilis pada 3 hari sebelum Raya Puasa yang lalu di semua digital platform, iaitu di KKBox, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Joox, Deezer dan sebagainya. Tapi video klipnya baru dirilis pada awal bulan 9, iaitu pada tanggal 3 September 2021. Jadi alhamdulillah dengan pagi tadi berlangsungnya acara Maulid Rasul di TV Al Hijrah,
kami bersyukur sangat pada TV Al-Jah, iaitu pada producer, salah seorang producer dia, Encik Azhari, yang telah menelpon saya pada minggu lalu. Mula bagi mesej, tak sempat nak balas mesej, dia terus telefon. Saya cakap, Cik Ari, bagi saya masa sejam semua confirm sama Ustaz Hasnul dan yang lain-lain. Jadi Alhamdulillah sampai dia terlupa, sudah confirm, besok telefon lagi. Confirm tak? On. Untuk promosi lagu ni, dia kata sebab slot tu untuk sempena Maulid Rasul, jadi dia minta pada Intisar dan Ustaz Hasnul untuk memeriahkan dengan selawat dan juga promosi untuk lagu MDH ni. Okey, lagu MDH ni sebenarnya tajuk asalnya saya singkatkan. Kejap Ustaz. Kejap Ustaz. Mungkin ini saya mau tanya dulu dari Surjan, ngerti nggak bahasanya mungkin? Bisa enggak? Bisa mengerti ya. Oke. Mungkin lebih diperlambat sedikit mungkin biar terdengar. Oke, baik. Jadi bisa lagu dicerna dulu. Lagu MDH ini asalnya saya sudah kompos lagu ni pada tahun lebih kurang 2012 begitu, untuk kumpulan Haidari. 2012. Jadi lagunya berjudul Muhammad di Hatiku. Muzik di-arrange oleh saudara Eddie Marzuki. Jadi setelah program saya bersama Ustaz Hasnul, Intisar bersama Ustaz Hasnul terpaksa ditangguhkan kerana PKP atau kita panggil MCO di sini kan. Jadi kami melamar Ustaz Hasnul dan mengajak supaya kita do something. Sebab program Maulid Rasul online tu dah tak jadi kerana ada kekangan. Jadi Alhamdulillah Ustaz Hasnul bersetuju dan saya gubah semula lagu tersebut dengan saya masukkan mendapat sentuhan dan idea daripada arranger muzik tersebut, iaitu King Algebra, yang mencadangkan supaya kita ubah ke akustik dan dicampur dengan new age music. Lepas tu saya ubah key lagu ni. Lagu ni sebenarnya lagi rendah, dia asal dia E minor. Saya upgradekan kepada A minor dan saya bertanya kepada saudara Daniel Osman supaya bisakah untuk dimasukkan rap di dalam lagu ini. Jadi bila saudara Daniel Osman menukilkan atau menciptakan bait-bait rapnya dan dimasukkan, pada awalnya saya tengok kena dengan lagu ni. Jadi kita punya rencana adalah untuk menarik minat generasi anak muda, generasi remaja untuk meminati lagu tentang Rasulullah. Jadi kenapa saya singkatkan MDH tersebut? Sebab kalau kita cakap lagu Muhammad di Hatiku, orang dah tahu lagu tu untuk Nabi kan. Jadi sebenarnya marketing strategi daripada Intisar sendiri, saya berikan cadangan dan mereka pun bersetuju. Sebab MDH tu apa pun orang boleh cakap kan, nak kata mudah ke, orang akan tengok madah ke apa kan. Tapi bila dia tengok MDH tu lagu apa, nak buatkan orang tertanya-tanya dan orang ingin mendengar apakah isi kandungan lagu tersebut. Jadi itu memang saja saya bagi dalam ni supaya bikin penasaran dulu ya. Penasarannya bikin unik gitu. Lagu ni dicipta oleh saya sendiri dan liriknya ditulis oleh saudara Jalil Intisar bersama saudara Daniel Osman. Kayak gitulah. Mungkin dari personil Intisar yang lain ada menambahkan, mungkin berbagi pengalaman pribadi mungkin saat menyanyikannya macam mana gitu. Siapa dulu? Ustaz Jalil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di Indonesia dan juga Malaysia, alhamdulillah, terutama juga masih berdarakan lain dan juga daripada kumpulan daripada Indonesia ni. Wah, hebat lah. Tengok memang dah agak macam tu boleh semua. Menarik. Jadi saya bersyukurlah apabila lagu ni satu lagu sejarah sebenarnya, terutamanya menceritakan tentang Nabi. Saya satu lirik saya diberi amanah untuk mengkisahkan kisah Nabi. Sebab Nabi ni banyak dia punya kisah dia.
kan. Misalnya dengan sahabat apa, tapi saya memfokuskan pengisian lagu ni berkaitan dengan bagaimana perasaan kita apabila Nabi dah tak ada. Apa yang kita rasa, rindu apa. Jadi fokus lirik tersebut terhadap pengisian tu apabila kita rasa bila bertemu Nabi dan apabila tidak bertemu Nabi, apa yang kita rasa. Saya cuba nak sampaikan tu, dan apa yang susah nak kata-kata yang memang itulah yang saya cuba lahirkan. Dan alhamdulillah apabila yang version baru ni dipersetujui untuk dikolaborasi bersama legenda kita Ustaz Asnul, dan juga diberi juga nafas baru bila ada rap sikit untuk kita menarik semua golongan lah. Kita cuba tidak menggirkan orang lama dan juga baru. Kita cubalah untuk buat yang terbaik insya-Allah. Dan rasa tua pula. Esok sini bukan. Dan alhamdulillah lah sudah Maulid Rasul ni memang kami pun tak sangka apabila dijemput oleh dalam Assalamualaikum bagi tadi. Dan alhamdulillah pula ngopi panas ni, terima kasih pada Kang Sony Edi. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan sebenarnya kita nak cuba sampaikan pengisian cerita ni. Sebab orang dah biasa dengar kisah Nabi, tapi apa fokus setiap lagu dan uniknya kita nak cuba sampaikan dalam MDH tu insya-Allah. Dan mudah-mudahan diterima lah, dan itulah akhirnya terhasil lah MDH. Ya. Kalau kita baca sirah kan harus berjilid-jilid kan. Nah, kalau di MDH tu ya dengan penyampaian yang ya mudah dicerna oleh pendengar. Jadi lebih emosional, lebih ya bisa dimengerti mungkin ya. Oke, next kita boleh saya respon sikit tentang MDH? Boleh Ustaz. Sebelum kita serah pada Cikgu Kamar, kepada Mansyah semua saya nak respon sikit, sengaja nak kacau sikit ni Intisar ni kan. Habis aku dia main jemput je. Tak tanya berapa nak bayar, tak ada. Dia main jemput, lepas tu kita pun main terima je. Masya-Allah kan. Dan kita terima tu bukan sebab dia tak bayar ke. Tahu kan, biasa kan orang nak jemput orang senior-senior ni kena bayar mahal. Ongkosnya besar. Kan. Tapi alhamdulillah waktu tu yalah di waktu tu ditakdirkan Allah berikan kepada saya hati yang tak tanya pun. Dan saya pun tak kenal dia orang ni. Mana punya budak datang jumpa dengan saya ni kan. Tak kenal pun dia orang ni, tak siapa-siapa kan. Jadi tapi itulah kerja Tuhan, kerja Allah yang menyatukan kami untuk bersatu dalam kolaborasi dalam satu perkara yang sangat mahal, iaitu mempromosikan Rasulullah. Biasa kita promosi barang sebab nak dapat duit. Tapi sekarang kita nak promosi Rasulullah sebab nak dapat iman. Kerana bila kita memperkenalkan Rasulullah dengan seni kata yang digarap dan indah, dengan jalinan sulaman lagu yang menarik, saya jatuh hati terus dengan lagu tu. Dengar sekali sudah jatuh hati dah. Tak payah tunggu 2-3 jam, tak payah. Lagu sedap ni, lagu yang enak didengar ni, sekali dengar tak payah fikir-fikir, sebab enak tu di hati, bukan dipikir. Bukan di fikiran. Jadi sekali dengar langsung ke sini kan. Bukan di sini, tapi di sini. Kalau kita sakit hati tu sakit tu di sini, tapi bila dapat iman rasa tu di sini juga. Kan? Jadi bila dah dapat rasa tu, baru kita faham sebenarnya satu lagu yang membawa mesej tak perlu difikirkan tapi terus rasa di hati itu sangat mahal. Orang tak mampu berhujah kerana mengalir air mata dulu, tak mampu kata apa-apa. Itu yang paling mahal dalam lagu ni. Gitu. Jadi itu yang saya bayangkan tentang lagu ni. Speechless, tak mampu diperkatakan kerana rasa itu di sini. Cuma saya mampu nyatakan bagaimana tindakan saya, reaksi saya apabila saya terima lagu tu dan saya ambil terus. Saya kata saya setuju. Letak je. Ustaz Samad masukkan saya kat mana-mana part pun okey. Dan saya dah lama tak recording sebenarnya. Saya dah lama tak recording, lama tak nyanyi. Yalah orang tua. Orang tua tu orang senior lah kan. Okey, jadi Ustaz Samad dah gelak. Dia dekat sebelah saya ni. Ustaz Samad kat sebelah saya je.
Kita Ada rasa tu soalan aja. kita ni Jadi senior Ustaz, bukan tua Ustaz. Senior. senior. Okey, jadi kita ni dah lama tak recording. Bila recording tu dah lama lupa pengalaman bagaimana mau record. Dan jadi malam tu kalau record tu waktu dinyanyi suruh berdiri langsung tak boleh masuk sebab tinggi. Tapi rupanya dalam keadaan kita duduk dalam keadaan macam untuk munajat, mengharap, ya Allah senang nak tarik walaupun pitch ni tinggi. Waktu berdiri itu susahnya nak tarik kan, habis pecah 2-3 kali. Pecah suara ni. Yalah sini kan, ulang balik. Tapi alhamdulillah, bukan bergantung pada kekuatan, bukan bergantung kepada kehebatan, tetapi bila Allah takdirkan kita layak untuk nyanyikan lagu ni, Allah dipermudahkan. Itu saja. Bila rasa hamba kita ada, maka apa yang mahal itu Allah bagi. Syukur alhamdulillah. Jadi alhamdulillah program pagi tadi bersama dengan TV Al Hijrah di Malaysia satu puncak yang baik sebenarnya, satu hasil yang baik yang kita rasa itulah waktu yang sangat bagus untuk diperkenalkan Rasulullah. Dalam masa yang sama kita ada satu lagu yang disebut MDH. MDH kalau bahasa Indonesianya, MDH. Betul Muhammad di hatiku. Jadi itulah saja respon saya. Kepada kawan-kawan intisar yang lain silakanlah, minta maaf kita potong lain lah. Soni boleh tanya saudara Mansyah tu. Boleh. Ustaz Mansyah tadi dah. Ustaz Mansyah dah keluar Dia ada rawatan tadi, tak perasan Oh, dah keluar. Sedang ada perawatan sebenarnya. Komar lah, cukup Komar. Ustaz Mansyah tu dan ini ya, karantin, yang mudah-mudahan cepat pulih. Oke, next ke Cikgu Kamar nih. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf juga dari Abang Surjan Nasyid dari Indonesia. Salam perkenalan. Mudah-mudahan pertemuan ini bukanlah pertemuan yang terakhir untuk kita dan mungkin akan bisa kita lanjutkan dengan kolaborasi untuk lagu-lagu rentas budaya gitu kan. Jadi mungkin untuk permulaannya diteruskan dengan apa yang telah dirancang, tapi mungkin akan datang kita silangkan budaya Malaysia dan Indonesia untuk sama-sama kita realisasikan projek dakwah yang spesial, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah pertama-tamanya terima kasih kita ucapkan kepada penonton kita pada malam ini yang bersiaran langsung di YouTube. Terima kasih kerana bersama-sama dengan segmen Ngopi Panas, Anjuran Munsyid Collaboration. Dan alhamdulillah pada sambutan Maulid Rasul pada tahun ini kita semua sebenarnya beruntung kerana hasil daripada usaha ulama-ulama yang terdahulu kita kenal Rasulullah ni siapa. Kita dapat kenal Rasulullah ni siapa. Dan bagaimana ulama-ulama terdahulu berusaha bersungguh-sungguh meminta dan bermunajat kepada Allah untuk mengasimilasikan budaya dengan syariat. Dan akhirnya kita dapat melihat apa yang kita sedang laksanakan, sama ada dalam bentuk ibadah atau muamalah, segala apa yang kita jalani kehidupan kita tu menepati yang Islam itu adalah cara hidup. Islam is our way of life. Way of life. Jadi kita nak makan ada cara yang Islam ajar, Rasulullah makan macam mana, kita nak masuk tandas bagaimana, kita nak berniaga bagaimana, adab-adabnya kan. Jadi setiap perkara yang Rasulullah ajar itu telah sampai kepada kita hari ini dengan sangat orang kata indah dan teratur, sebab ianya sesuai dengan dia merentas budaya dan merentas masa. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun yang lalu, yang dah lama kan, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu masih relevan sampai hari ini. Kita nak buat apa pun kalau ikut cara Rasulullah, insya-Allah mudah-mudahan yang pertama dapat redha Allah,
Yang kedua, kita dapat buat kebaikan. Itu yang paling penting. Sebab kita tahu Rasulullah datang kepada kita, kepada seluruh umat manusia, membawa rahmat. Jadi, kita yang ada pada hari ini, kita sedia maklum, sejak dilaksanakan ataupun dunia dilanda wabak COVID-19, makin ramai orang terlalu bergantung dengan media sosial, dengan internet. Jadi, sekiranya tidak ada kawalan untuk kita menggunakan apa yang ada, teknologi hari ini, maka itulah yang akan orang kata menyebabkan golongan muda hari ini hanyut ditelan zaman, dan perlahan-lahan rasa cinta kepada Rasulullah itu semakin terhakis. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada para pendakwah, termasuk kita yang terlibat dalam aktiviti nasyid ini, untuk bak kata Ustaz Hasnul siang tadi, kita punya kerja ni kena kerja lagi keras. Bukan kita kerja dari 8 pagi sampai 5 petang sahaja. Tapi sebenarnya usaha kerja kita ni, kerja untuk dakwah, kerja untuk dapatkan redha Allah untuk umat ni, dia harus berjalan 24 jam semampu yang kita boleh buat. Kan? Jadi, apapun, mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh semua rakan-rakan kita, termasuk abang-abang Surjan Nasyid sendiri dan rakan-rakan Intisar, Ustaz Hasnul sendiri yang kerap kali terlibat dalam usaha-usaha seperti untuk membawa jemaah untuk menunaikan umrah dan juga menyampaikan kuliah agama secara online, dapat kita teruskan, sebab COVID akan berada bersama-sama dengan kita sampai bila-bila. Jadi kita tak boleh ubah apa yang telah Allah tetapkan. Tetapi apa yang boleh kita ubah diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. InsyaAllah, mudah-mudahan, dan semoga kita semua yang mengenang Rasulullah ni kena ingat satu perkara. Kita kenang Rasulullah, kita ingat Rasulullah bukan semata-mata pada tanggal 12 Rabiul Awal semata-mata, tapi ingatlah Rasulullah setiap hari. Kerana sepanjang kehidupan kita, apa yang telah Allah bawa, apa yang telah Rasulullah tinggalkan untuk kita, memang untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi manfaatkan apa yang ada. Mudah-mudahan di akhir jalan kita nanti, kita akan bertemu kembali dengan Rasulullah di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Bang Komar. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, saya mau ajak semuanya di sini mendengarkan puisi. Puisi cinta untuk Rasul, untuk baginda Rasul. Kebetulan saya bawakan, insya Allah sudah saya rekam. Mudah-mudahan berkenan. datang menembus dinding kegelapan. Ketika jahiliyah menguasai zaman dan di dunia dilanda kesuraman, hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul
dalam kitab Al-Quran. Sebuah perintahnya yang harus engkau ajarkan. Engkaulah Nabi di akhir zaman. Tuntunanmu menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepadamu salawat dan salam kami tujukan, berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami, umatmu ini, mendapatkan pengampunan. Ya Rabb, izinkan aku untuk mencintai kekasihmu Muhammad. Bantu aku untuk terus mengingatnya dan bersolawat kepadanya. Ya Muhammad, andaikan sekarang ini aku masih bisa melihatmu, mendengarkan nasihat-nasihatmu, apakah engkau akan menerimaku sebagai umatmu? Begitu malu diri ini mengharap rahmatmu, karena aku tahu diri ini masih belum layak. Tapi apapun pendapatmu, tetap satu yang menjadi panutanku terhadapmu, yaitu dengan cara mengingatmu, meneladanimu, dan bersolawat kepadamu. Karena aku mencintaimu, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya, itulah puisi cinta untuk baginda Rasul. Ini sebenarnya bukan saya sendiri yang menulis. Saya cuma searching, itu ada 2 puisi dan yang saya gabungkan. Dan saya kasih background musik yang mungkin pernah mendengar mungkin kawan-kawan. Gitu. Hebat, Okay. Mantap, Tania. Alhamdulillah. Kita lanjutkan obrolan kita. Kang Edi mungkin. Ya, Kang Sony. Ini gimana nih silang pertanyaan nih dari mungkin dari abang-abang Surjan, mungkin penasaran nih sama lagu yang dari Malaysia, Nasid Malaysia, atau mau nanya. Kebetulan Ustadz Hasnul juga ini lulus angkatan 2000 berapa ya Ustadz? Mungkin senior juga ya di Malaysia nih Ustadz Hasnul. Mungkin apa seangkatan mungkin sama abang-abang dari Surjan? Saya tak tahu. Saya kalau ikut usianya kelahiran tahun 77. Bergabung di Nasid bergelut di dunia Nasid tahun kalau mainstream maksudnya masuk di bawah label itu tahun 98. Oh. Ya, tapi kalau pelibatan dengan Nasid itu seawal tahun 90. Ya, waktu itu di era nada murni lah.
kita kecil lagi lah, tapi memang waktu itu kita menjadikan almarhum Ustaz Asri Rabbani itu sebagai idola gitu. Allah a'lam. Kalau yang apa ni bapak-bapak ataupun sahabat-sahabat dari Persurjan? Dari Surjan. Ya, kayaknya semasa kayaknya kita ya. Seangkatan. Karena waktu kita di awal Ar-Rayyan itu ngeluarin album tahun 2000 itu tim nasyid Malaysia banyak datang ke Indonesia ya. Kita sering jadi tim nasyid pembukanya Intim, tim nasyid pembukanya Rehan, Brothers, Hijaz, ya itu sering banget itu kita sering jadi grup pembuka dan kita sering di balik stage kita ngobrol. Atau mungkin udah punya pengalaman duet gitu atau sharing sama nasyid dari Malaysia mungkin dulu atau pernah ketemu? Kalau ketemu kebetulan juga ngadain acara ngundang dari teman-teman nasyid di Malaysia juga, kebetulan ngundang Hijaz. Hijaz. Iya. Dan juga ketika pas kita ketemu sama Hijaz pun teman-teman itu kita datang ke sana ke Malaysia. Hijaz kebetulan juga ada personil Rayhan juga. Waktu itu tergabung di nasyid apa itu, Bang? Kalau saya pribadi kebetulan pas punya acara dengan teman-teman. Saya respons nasyid bentuknya orkestra. Dan kita undang salah satu dari Malaysia yaitu Hijaz. Jadi penyelenggaranya ya. Cuman uniknya waktu saya masih di Izatul Islam, saya berapa kali Izatul Islam ke Malaysia, mentas justru malah nggak pernah ketemu sama tim nasyid Malaysia. Jarang sepanggung, tapi gitu tim nasyid Malaysianya di Indonesia baru sering sepanggung malah. Mudah-mudahan ya nanti ke depan bisa panggung atau bisa kolaborasi gitu kan. Mudah-mudahan setelah karena Izatul Islam genrenya Haroki kali ya sama kultur Malaysia ya. Malaysia lebih ke pop ya. Iya, mungkin itu mungkin. Tapi yang genre tadi bagus itu, mewakili Indonesia banget itu. Masya Allah. Enak didengar. Ustadz Ajil. Oke. Mungkin pengalaman nasyid nih yang membawa abang-abang dari Surjan itu kembali nasyid lagi apa? Kan mungkin awal-awal kan awal bergabung pasti kan punya motivasi tersendiri gitu. Terus kemudian rehat. Nah sekarang di nasyid lagi gitu. Motivasinya apa? Nih abang-abang nih. Sebenarnya nggak rehat sih kita ya. Nggak rehat. Rehat sih, nyambung aja. Nyambung. Kayak saya begitu di IRA, nyambung di tim nasyid apa, nyambung di ISIS, nyambung di mana, sampai akhirnya ke sini. Begitu juga teman-teman yang lain nyambung. Cuman kalau Ustaz Andre ini juga sering menggarap tim nasyid Indonesia lain. Jadi beliau ini kebetulan komposer juga, arranger juga. Gitu. Nah tim nasyid kita ini mayoritas lagu karangan dan aransemennya beliau yang menggarap. Gitu. Nah, ini kan promo gitu kan, penyebar kayak nasyid ini dikenal di Indonesia kan termasuknya yang agak susah gitu kan, bener-bener. Nah kalau di Malaysia itu gimana ini, siapa ya, mungkin Ustadz Komar gitu atau Ustadz Samad kan, kalau di seperti saya nih Surjan gitu kan, atau dari nasyid dari nasyid yang lain gitu, kalau bukan di radio itu nggak akan tahu gitu. Bahkan nasyid dari Intim pun itu kenalnya di radio gitu kan. Bagi di Kang Sony mungkin yang di Bandung itu kan, kalau di Bandung itu komunitas nasyidnya emang udah kental ya Kang Sony ya.
Mungkin tapi kalau di daerah-daerah yang lain, termasuk saya kan dari Banten nih, atau Jakarta sendiri itu susah gitu, kecuali memang di radio aja gitu. Nah, itu kalau di Malaysia itu gimana itu promonya nasid awal baru berkembang atau misalkan nasid lama kok sekarang kan masih eksis gitu kan, termasuk yang Hijaz gitu ya, termasuknya Ustadz Hasnul dan Intisor gitu. Itu gimana? Okey, kalau macam saya sendiri, nasyid ni saya terlibat daripada saya masih di tadika lagi umur lebih kurang 6 tahun. Jadi kalau diperlihatkan nasyid ni memang dikenali macam Ustaz Asman cakap lah. Memang kita bermula dengan macam Nanda Murni yang paling senior, selepas tu kumpulan Zik dan sebagainya. Memang kita telah lama terdedah dengan nasyid ni daripada tahun 80-an hingga ke tahun 90-an. Dan kemuncaknya bila nasyid tu masuk ke mainstream yang dimulai oleh kumpulan Raihan pada tahun 1995-96 dan diikuti oleh antara kumpulan yang awal Hijaz, Rabbani. Kita tahu Hijaz dan Rabbani adalah daripada kumpulan Nanda Murni. Okey, Brothers, Sarjana dan sebagainya. Jadi memang saya lihat dia punya mula meletupnya nasyid ni apabila kumpulan Raihan lah yang membuat kata orang tu julung-julung kalinya membuat sebuah lagu puji-pujian hanya dengan menggunakan gendang saja telah ramai menarik minat generasi anak muda dan membuka mata masyarakat tentang nasyid, keindahan harmoni nasyid, backupnya dan sebagainya. Jadi memang kita tengok dia punya promosi tu daripada TV ke radio mendapat memang sangat sambutannya agak luar biasa. Sehinggalah ke tahun 2000 dan saya sendiri walaupun jika dilihat Intisor ni bermula pada 2017 tapi sebenarnya saya terlibat dengan nasyid ni seawal tahun 1999 apabila saya alhamdulillah dipertemukan selepas saya balik daripada Mesir. Saya bertemu dengan kumpulan Hijaz. Jadi kumpulan Hijaz ni salah seorang antara kawan baik saya adalah saudara Munif Ahmad tu, Munif Hijaz tu. Itu adalah antara kawan baik saya. Dan saya banyak mencipta lagu pun atas mungkin faktor daripada saudara Munif sendirilah. Daripada saya tidak erti untuk mencipta, mengkompos lagu. Seawalnya pada tahun awal 2000 saya mula mengkompos lagu masa saya masih di kuliah. Dan sebenarnya saya sendiri pun pernah di-offer untuk masuk ke beberapa kumpulan nasyid. Saya tak payah sebutlah. Dan semua tu ada hikmah sebab masa tu tengah belajar dan sebagainya. Nasyid tu memang senang cerita memang dalam diri kita lah, diri saya sendiri. Dan memang setiap tahun daripada start awal 2000 dan sebagainya nasyid tu dievolusi. Dan kalau kita lihat kumpulan Hijaz sendiri antara kata orang tu yang mempelopori ataupun kalau bahasa Inggeris kita panggil pioneer lah dalam nasyid yang melahirkan bakat-bakat baru. Antara bakat pertama yang dilahirkan adalah kumpulan Intim, UNIC mula-mula pada yang kanak-kanak, kumpulan Iman kan, dan kumpulan Mustika. Jadi Hijaz ni sebenarnya banyak mengevolusikan industri nasyid dan banyak eksperimen yang dilakukan oleh mereka sendiri selain daripada kumpulan Raihan, Rabbani dan sebagainya. Yang betul-betul terserlah yang saya lihat dari sudut nasyid ni adalah kumpulan Hijaz lah. Dan saya first mengikuti di studio, seingat saya masa tu Allahyarham Soleh Ramli masih lagi ada di hayatnya. Saya bersama saudara Saleh Hijaz dan juga Munif Hijaz melihatkan saya first time masuk studio tengok Hazamin Intim bersama Syahril Intim merekodkan lagu Siti Khadijah yang dicipta oleh saudara Munif. Itulah pertama kali saya terlibat, maksudnya secara tidak langsung saya masuk studio dan banyak benda yang saya pelajari lah. Sehingga kalau ada apa-apa masuk solo kan, suara solo saya dengan saudara Munif dia punya rapat tu, kalau yang paling saya ingat masa dia recording untuk satu lagu album kompilasi Hijaz iaitu lagu Lukisan Alam dan Damai dan Indah, saudara Munif mengajak saya ke situ untuk memberikan komentar. Dan sedangkan dia lebih baik, kata orang tu orang yang sangat berpengalaman, tapi alhamdulillah dia tidak kedekut ilmu dan dia sudi nak sharing. Dan di situ saya berpeluang jumpa salah seorang komposer atau arranger muzik yang tersohor di tanah akhir lah, maksudnya dalam bidang mainstream punya muzik, iaitu saudara Fazil Marzuki.
saya respect saudara Fauzi Marzuki ni, walaupun dia seorang senior di dalam industri muzik, dan saya ni pada ketika itu bukan siapa-siapa, tapi apabila recording tu dia still, walaupun saya seorang yang muda, dia still minta pendapat dan sebagainya, minta cadangan. Memang saya sangat respect lah. Kalau kita tengok orang yang berapa pengalaman, buat apa dia nak minta dengan kita ni yang muda kan. Tapi dia sebagai seorang yang walaupun baru kenal, tapi dia kata tu dengan orang-orang yang nasyid ni dia hormat lah. Mungkin dia tak kira nasyid ke tak nasyid, tapi walaupun orang tu muda, tapi dia respect dan dia kata orang tu sudi untuk sharing ilmu. Itu yang saya sangat terharu lah. Dan dari situlah bermulanya muzik nasyid contemporary daripada yang dibawa oleh Raihan, sekadar menggunakan percussion, dan dengan beraninya Hijaz membuat satu pembaharuan evolusi muzik selepas Brothers lah. Brothers antara yang eksperimen yang sangat baik lah. Brothers, Nausihat. Lepas tu Hijaz dia evolusi daripada Intim dan UNSC. Dia buat style macam boy band dan sebagainya. Pada ketika itu kalau kita lihat mainstream kumpulan, contohnya macam New Boys, kumpulan boy band ni yang kumpulan nyanyi macam nyanyi rock cinta ni kan, UNSC tu macam counter, dia punya counter daripada tu lah. Tapi di bidang nasyid macam Westlife. ya macam Westlife semua kan. Tapi sih memang evolusi nasyid tu nampak, yang memang saya nampak sangat impak dia, bukan sebab saya nak cakap Hijaz ni sebab dia kawan baik saya, tak. Tapi memang kalau tengok betul-betul dalam industri ni, Hijaz lah dia yang paling banyak sekali membawa satu pengaruh atau satu kata orang apa, wave yang baru macam satu gelombang baru dalam nasyid. Itu pandangan saya lah. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita atau pemirsa kita di YouTube, di kanal YouTube saya. Ada Mbak Mayadini ini. Ada Mbak Mayadini mau bertanya nih. Untuk Surjan kapan nih konser offline? Apakah ada rencana konser offline? Terus apakah ada rencana juga kolaborasi sama Munsyid ya, genre lain? Mungkin boleh dijawab oleh Surjan. Mas Kol kita ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau konser offline ya kita masih menunggu situasi dan kondisi ya. Walaupun di Indonesia di kami sudah berangsur-angsur baik. Menurut Bapak Menko, kalau Desember masih seperti ini baik, tidak ada gelombang ketiga, mungkin jadi per Januari sudah endemi. Amin. Pertimbangkan kita membuat pertunjukan offline ya. Dan mohon doanya saja, mudah-mudahan ada jalan untuk amin, insyaallah. Untuk kolaborasi dengan nasyid lain itu sangat terbuka sekali. Karena kami juga sekarang beberapa lagu kemarin kayak seperti lagu nasyid kami yang beretnik Betawi itu juga melibatkan musisi Betawi, Gambang Kromong gitu ya. Di sekitar sini ya, Jakarta, Depok. Jadi segala sesuatunya sangat mungkin terjadi, dan mudah-mudahan utama sekali buat kami sebenarnya kita punya semangat yang kuat, yang besar untuk mensyiarkan dakwah kita melalui nasyid ini semakin lebih semarang lagi, semakin lebih semangat lagi, dan semakin lebih meluas lagi spektrum nasyid kita ya. Insyaallah. Oke. Kalau di Malaysia sendiri seperti apa nih? Apakah sudah boleh mengadakan acara offline atau seperti macam mana, atau masih PKP? Mungkin dari Intisor boleh jawab. Halo? Halo Jalil. Ustaz Azrul wakil. Ini pasal PKP.
PKP? Peluang dan ruang untuk kita terus berkarya macam mana? Kalau ikut pada perkembangan persembahan secara fizikal offline di Malaysia setakat ni tak ada lagi, cuma saya dah mula dapat jemputan daripada Persatuan Sahabat Nada Murni. Jadi mana-mana ex Nada Murni daripada Munif, Hijaz sendiri, kemudian Raihan, kemudian Rabbani, mereka terlibat kolaborasi dalam program Sahabat Nada Murni, Persatuan Sahabat Nada Murni yang sedang merancang mengadakan dan dah promosi pun untuk mengadakan persembahan di Masjid Berserah Kuantan Pahang pada tanggal 30 Oktober. Dah mula dah. Artinya show kita tu, saya tanya dia, show tu online ke offline? Ustaz kena datang sini. Kebetulan antara kampung saya, tempat saya tinggal dengan Kuantan Pahang, tempat acara tu diadakan lebih kurang 2 jam perjalanan. Dekat, Alhamdulillah. Jadi dijemput ke sana pada tanggal 29 untuk konser pada tanggal 30. Bermaksud sudah dapat kelulusan daripada pemerintah untuk mengadakan persembahan secara fizikal, Alhamdulillah, secara online, secara offline. Setakat itulah. Dan ini saya rasa menambahkan lagi lah semangat kita ni yang ada kat sini ni untuk bersedia dan merencana lagi untuk event-event yang lebih banyak, insyaAllah. InsyaAllah. Walaupun nanti kalau sudah bisa offline, online tetap juga ya, insyaAllah. Kita ngopi panas tetap terus berjalan. Iya, kena teruskan. Kalau tak, ya. Ini keberkatan, ini hikmah daripada pandemik tu kan. Jadi kita kena teruskan. Ya. Cuma nanti kita cuba upgradekan lagi, insyaAllah, supaya dilihat macam rancangan TV. Betul. Jadi di kolaborasi juga ya, offline jalan sekaligus siaran langsung online juga. Iya, begitu juga macam pendidikan kita ceramah, kuliah kan sering diadakan secara online sekarang. Macam saya memang mengajar di Singapura. Setiap minggu saya akan ada 5 kelas. 7 kelas saya ajar ke Singapura setiap minggu. Jadi mana mungkin saya ulang alik ke Singapura yang jarak daripada kampung saya 3 jam. Betul. Tak mampulah kan nak ulang alik 7 hari pergi ke Singapura, taklah kan. Jadi pastinya kelas secara online, kuliah secara online akan diteruskan. Maka sama juga dengan entertainment. Sama juga, insyaAllah. Kita akan teruskan, insyaAllah. Dan lepas ni saya doakan juga untuk acara ngopi panas ni, dia ada studio dia sendiri dengan kapasiti kelajuan internet yang lebih power kan. Jadi bisa lagi kepada situ datang berkunjung langsung ke studionya untuk ditemu ramah. Mungkin di sana boleh datang secara fizikal. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Juga tadi dari macam Kang Sonis ni daripada Bandung kan? Ya, Bandung. Biasa berkolaborasi dengan Harmony TV. Insyaallah. Ada dekat dari sini. Ya, sekarang saya pun dengan kita juga dengan Bang Ehsan kan? Iya. Alhamdulillah. Mungkin juga tu sering boleh kolaborasi dengan TV Harmony. Di era kolaborasi ini harus dikolaborasikan. Saling perlu-perlukan gitu, insyaAllah. Ya, insyaAllah harapannya semua cepat dibuka sekat-sekat di antara kita. Jadi online tetap jalan, offline pun lebih mengeratkan kita bisa bertemu secara langsung. Mantap. Insyaallah maju terus Munsyid Indonesia dan Malaysia. Allahu Akbar. Dan oke, mungkin lanjut ke ini ya. Kita kembali ke tema lagi tentang ini Maulidur Rasul. Saya mau minta pandangan dari abang-abang dan ustadz-ustadz di sini, pandangan mengenai tantangan generasi Islam saat ini. Kita kan
kemajuan teknologi, kemudian ya pergaulan yang semakin luas. Nah, bagaimana tantangan ini untuk tetap meneladani baginda Rasul? Boleh siapa dulu ya? Silakan Bang Komar dulu, boleh? Oke, baik, terima kasih Kang Sonis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bercerita tentang tantangan atau cabaran generasi muda untuk orang kata melihat perkembangan Islam itu sendiri secara umum, kita boleh lihat hari ini dunia tanpa sempadan. Internet boleh diakses oleh sesiapa yang ada gadget, peranti. Jadi kalau tidak dikawal dari rumah, khususnya kalau kita sebagai ibu dan ayah, kalau kita tidak mula mengawal perkara tersebut dan menganggap bahawa semata-mata perkembangan itu memang baik untuk anak kita tanpa dikawal, maka itu satu masa nanti boleh jadi satu masalah. Kerana pada hari ini kalau dilihat pada statistik, sedangkan kita tidak dibenarkan oleh pemerintah untuk merentas negeri balik kampung, sambut hari raya 2 tahun pun di rumah sendiri, tak boleh jumpa ibu, tak boleh jumpa ayah. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat, minta maaf cakap, masalah sosial begitu teruk pada hari ini. Kan, kalau kita lihat pada statistik daripada pihak pemerintah yang menjalankan kerja-kerja kebajikan dalam masyarakat sendiri, dilihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini, masalah-masalah sosial ini, satu hakikat yang perlu kita terima, majoritinya juga datang daripada orang-orang Islam sendiri. Jadi ini merupakan satu kebimbangan kerana kita sedia maklum pihak orang barat terutamanya, dan orang-orang bukan Islam terutamanya yang ekstremis ini, mereka telah mempromosikan Islamofobia, dan apabila perkara ini berlaku, maka dilihat bahawa imej Islam itu semakin hari semakin orang kata tergugat. Jadi kita sebagai orang Islam sendiri, sama ada yang daripada lahirnya Islam ataupun mungkin alhamdulillah Allah izinkan untuk kembali semula kepada fitrah, kita kena jalankan tanggungjawab kita, sebab cabaran ini tidak akan pernah berhenti. Sebab itulah janji iblis laknatullah kepada Allah suatu ketika dahulu, selepas dia telah ingkar arahan untuk hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi bila Allah dah murka, dia minta izin untuk menghasut dan menyesatkan umat manusia hingga kiamat, maka itulah tugas dia. Jadi kita yang orang kata, kita tahu syaitan tu, iblis tu jahat, tapi kadang-kadang kita terlupa kan. Jadi itulah pentingnya untuk kita bergaul dengan orang-orang alim, kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik-baik. Mudah-mudahan kalau kita ni belum cukup baik, bila kita berkawan dengan mereka, kita pun rasa macam kita ada keinginan untuk jadi baik. Jadi akhirnya nanti bila semua orang jadi baik, maka dunia ini akan jadi lebih baik, dan insya-Allah mudah-mudahan keadaan ataupun tentangan kepada Islam itu akan beransur kendur, dan akhirnya orang nampak sebenarnya Islam itu memang indah, tetapi yang sedikit mencacatkan Islam itu adalah umatnya sendiri. Jadi suatu perkara yang wajar kita sama-sama muhasabah untuk sama-sama kita jadi lebih baik, dan bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, kita nak masuk syurga bukan masuk seorang-seorang, tapi kita nak masuk seramai mungkin umat Muhammad dan juga umat yang terdahulu untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya mau respon sikit lah Kang Sonis, boleh? Boleh Ustaz. Kita suka menggunakan satu kod bahasa yang berbunyi begini. Jangan salahkan musuh. Kerana musuh memang bekerja untuk memusuhi. Betul. Dan saya suka dengan satu kalimat Jawa yang berbunyi begini.
what you focus will expand. Apa yang, sorry bahasa Jawa pula dah, bahasa Inggeris lah. Nampak orang Jawa semuanya dia cari bahasa Inggeris. Okey, jadi maksudnya apa yang kamu fokus, itu yang akan membesar dalam hati dan jiwa kamu. Jadi kita jangan fokus kepada salahnya kerja musuh, sebab memang dia sengaja berbuat salah. Betul. Dia sengaja memusuhi kita. Yang kita harus fokus ialah berbuat kerja kita. Bila melihat kepada kerajinan musuh, usaha musuh, kejayaan musuh, kita kena faham kerana kita kurang usahanya, kerana kita kurang kegiatannya, kerana kita kurang bercita-cita tinggi, disebabkan itu kita semakin lemah. Jadi baru kita faham sebenarnya bukan situasi musuh itu yang dan musuh itu kita faham dalam kata-kata para ulama, musuh itu 5. Yang pertama pastinya iblis atau syaitan. Yang kedua nafsu kita sendiri. Yang ketiga orang munafik, yang keempat orang kafir al-harbi, dan yang kelima orang mukmin yang mendengki. Ada 5. Jadi yang akhir ni ialah orang Islam yang mendengki. Jadi sekarang ni kalau di tanah air kita itu yang majoritasnya orang Islam. Kan? Yang musuh kita itu orang yang majoritas itu. Kerana apa? Kerana Islam itu sudah seperti mana yang Rasulullah kata, al-Islamu ja'a ghariban, kan? Thumma raja'a ghariban, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu datangnya memang dagang, asing kan? Jadi dia akan kembali asing. Betul. Ketika datang di zaman Rasulullah asing, sehingga bila Islam dikenali dia tidak asing lagi. Kemudian dia kembali asing setelah Rasulullah tidak ada. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kebenaran, sekiranya ditantang, bila dikaji tepat ilmunya tapi masih ditantang, artinya pandangan manusia itu tidak boleh dipakai. Tetapi harus digunakan lewat kesenian ini untuk menerobos ke hati-hati manusia, bukan lagi difikir dengan logis. Kan? Sebab itu saya katakan tadi dari awal, penglibatan kita dengan entertainment Islamik ini indahnya adalah kerana kita cuba masuk terus ke hati manusia tanpa difikir. Disebut sebagai unconscious mind. Dan tanpa disedar masuk langsung ke hati. Bila masuk ke hati itu, ini kebenaran ini, dia tak perlu fikir lagi. Kenapa aku menangis ya? Kenapa aku gembira di hati? Kenapa rindu datang ya? Kenapa aku rasa macam meremang, merinding gitu kan? Kenapa ya? Kerana ianya masuk ke hati. Sebab itu Islam itu kalau jangan difikirkan tentang dia, kita kena fikir lebih kreatif lagi supaya ini apa lagi kita mau rancang. Contoh, dalam tempoh setahun ini kita mahu kejayaan kita begini. Mungkin kita akan buat secara konser besar-besaran di antara Muslim Nusantara, daripada Brunei-nya, Indonesia-nya, Singapore-nya, Malaysia-nya, Thailand-nya, Filipina-nya, Indonesia dan sebagainya dihimpunkan sekali untuk program kita sebegini, online katanya. Jadi untuk itu kita kena rancang secara bulanannya apa kita kena buat, secara mingguannya apa kita kena buat, secara hariannya apa kita kena buat, dalam tempoh setiap jamnya apa harus kita rencanakan. Jadi baru kita nampak, daripada sekarang sejam kemudian akan berlaku begini kejayaan kecilnya. Supaya nanti kejayaan setiap jam itu menjadi harian, menjadi mingguan, menjadi bulanan, dan akhirnya kita capai pada hujung tahunnya seperti mana yang kita rancangkan objektifnya. Dia harus berencana begitu, harus diplan. Kalau kita sama-sama plan begitu rupa, insya-Allah Allah bagi jalan, Allah bagi bantuannya. Jangan fikir pasal uang. Kalau fikir pasal uang nanti terhalang. Karena kita sebenarnya mungkin kuat berjuang tapi tidak ada uang. Wallahu taala alam. Moga-moga membantu kita lah dengan ide ini supaya kita kekalkan program online ini untuk saling mendukung insya-Allah. Wallahu taala alam. InsyaAllah. Ini mau dengar lagu dulu ni. Mau dengar selingan lagu dulu ni. Mana tahu Kang Surjan mau nasyidkan. Boleh. Lama sangat ni kita bercakap ni. Kena nasyid dulu. Boleh Kang Sony putar dulu lagunya. Ya. Sebelum kita lanjut ya. Nanti saya akan bertanya hal yang sama tadi ke Surjan Nasyid ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu MDH dari Intisor
X Hasnul Diwani X Daniel Osman. Check it out. Sayu hatiku pilu, adakah daku merinduimu? Karena tiba ku dengar namamu di jendela telinga. Yang nyata menyatakan di bibir penuh dengan pujian. Apakah akan tercapai niat yang telah mereka berikan? Sungai mengalir, deras lagi air mataku. Dalamnya isi bumi, lebih lagi kepada jiwaku. Merukai benak hibah, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Rasulullah, andai dapat ku bersamamu, jejalur hati ini melur terus mewangi. Bahagia hangat membara, kasih sayang menulang cinta, mengubat rindu mekar mesra. Rasulullah, setelah pemergianmu terasa sepi dunia, warisan pimpinan itu hanya dengan kata-kata hawa nafsu yang tercela, sesat di rimba syurga dunia. Deras sungai mengalir, deras lagi air mataku. Dalamnya isi bumi, lebih lagi kepada jiwaku. Merukai benak hibah, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Antara nota dan nokta sirah lembaran wahyu tertulis sebagai panduan. Di sebalik ujian penuh dugaan, Dia paling sempurna ciptaan Tuhan. Ya Rasulullah, maafkan jika ku selalu terlena dari seru sabda dan sunnah. Terimalah aku sebagai umatmu dan sampai ke hujung waktu hayatku, ku mohon kau limpahkanlah syafaat. Rasulullah, andai dapat ku bersamamu, jejalur hati ini menur terus mewangi. Bahagia hangat membara, kasih sayang menulang cinta, mengubat rindu mekar mesra. Rasulullah, setelah pemergianmu terasa sepi dunia, warisan pimpinan itu hanya dengan kata-kata hawa nafsu yang tercela, sesat di rimba syurga dunia. Sayu hatiku pilu, adakah daku merinduimu? Kena tiba ku dengar namamu di jendela telinga. Yang nyata menyatakan di bibir penuh dengan pujian. Apakah akan tercapai niat yang telah mereka berikan? Deras sungai mengalir,
deras lagi air mataku, dalamnya isi bumi, lebih lagi kepada jiwaku. Merungkai benak hibah, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan, yang telah menyinarkan. setelah pemergianmu terasa Ya, itulah dia video klip MDH Muhammad di Hatiku by Intisor featuring Hasnul Diwani featuring Daniel Otsman. Oke, kita lanjutkan lagi Kang Edi ya. Kita mau minta pendapatnya dari Surjan Nasyid Indonesia mengenai tadi pertanyaan yang sama. Tantangan zaman ini buat generasi Islam untuk meneladani baginda Rasul. Silakan. Boleh siapa? Kalau melihat dari zaman yang ada, memang ketika kita lihat anak-anak muda sekarang khususnya, mungkin banyak yang belum begitu paham, bahkan tidak tahu tentang sejarah. Pada akhirnya itu menjadikan mereka juga jauh dari sejarah tentang Rasulullah SAW. Dari situlah kita mungkin memang menjadi sebuah PR yang sangat berat untuk kita bisa bagaimana menyampaikan bagaimana sosok seorang Rasul, bagaimana sifatnya, bagaimana contoh yang telah diberikan kepada kita sebagai umatnya. Karena itu kita melihat masing-masing kita jadi punya tugas yang sangat berat, apalagi kita punya anak-anak dari kita masing-masing juga menjadi sebuah tugas kita sebagai orang tua. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat sekarang dengan platform yang ada di medsos, banyak juga teman-teman yang akhirnya mulai aware dengan memberikan, tidak mungkin melalui semuanya dengan lisan dalam bentuk ceramah, tausiah dan lain-lain, tapi juga dengan sampel, dengan contoh. Dan itu hal-hal yang saya lihat dan saya pikir sangat simpel, tapi ternyata bisa mengena ke teman-teman kita yang memang untuk generasi-generasi sekarang. Jadi mungkin ke depan kita harus bisa lebih perbanyak contoh-contoh yang memang itu menjadi sampel yang diberikan oleh Rasul di zaman sekarang yang bisa mengena kepada anak muda sekarang. Hal yang kecil, mungkin masalah pengembangan kebaikan itu dalam bentuk amalnya, misalkan masalah kesehatan, masalah sedekah, masalah kasih sayang, masalah bagaimana memperhatikan seorang anak dan lain-lain, tapi dengan cara kreasi ekspresi yang betul-betul bisa mengenai ke teman-teman yang ada. Dan ini saya lihat kalau misalnya memang lebih banyak, bisa sangat mengena ke mereka. Dan terbukti ketika lihat di YouTube, hal yang kecil, karena ketika menolong ada orang yang memang barangnya jatuh, padahal itu bagian dari Islam sebenarnya yang memang dicontohkan Rasul. Jadi kenapa justru orang lain yang harusnya mati? Kalau bahwa mereka itu bisa berbuat baik dan nanti akan dapat balasan ini, padahal bisa ada dalam Islam. Nah, ini tinggal tugas kita mungkin mencoba untuk memberikan potongan-potongan kecil dari pasal-pasal kebaikan mungkin menjadi contoh yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Dan itu kita bisa berikan kepada mereka dengan cara-cara yang asan, dengan cara-cara yang menarik, sehingga mereka bisa mengikuti dan mengenal. Oke, baik. Insya Allah ya, kita sudah sama-sama mendengarkan pandangan dari Intisor maupun dari Surjan Nasyid dan Ustadz Hasnul juga.
Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Maulidur Rasul ini, Maulid Nabi Muhammad ini, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan tidak hanya hari ini saja, tapi setiap hari pun kita azamkan kepada diri kita untuk senantiasa mengingat, bersolawat, dan meneladani selalu baginda Rasul. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Surjan Nasyid dan Intisor yang sudah bersedia memenuhi undangan kami di Ngopi Panas ini. Saya sebagai host dan Kang Edi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita sudah hampir mau 2 jam ya kita ngobrol. Mudah-mudahan ini sebenarnya waktunya untuk ngobrol kita juga sebenarnya tidak cukup. Kita pengennya ngobrol terus ya, tapi ya pada ya waktu pun membatasi. Selain jarak yang membatasi, waktu pun membatasi, tapi insya Allah hati-hati kita tetap satu hati, tentunya sebagai satu umat Rasulullah SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Barangkali Ustadz Hasnu mau bersedia menutup dengan doa. Sonis. Yep. Lupa tanya, gimana tentang kata program yang kita jadi tak? Projek kita ya. Gimana Kang Edi? Sekarang atau kemudian? Gimana? Nanti setelah ditutup aja mungkin. Tapi ini nampaknya Bang Komar mungkin ada masukan. Kita kan sasarannya Munsyid Smulir. Apakah mungkin nanti kita buatkan meeting tersendiri atau macam mana? Baik. Mungkin setelah ini aja mungkin Kang Sony sekitar 30 menitan lah gitu. Oh gitu aja. Kita tutup dulu ini kan. Ini kan kita live ya. Oke, siap. Ya, mungkin kata-kata dari Bang Surjan dulu, mungkin kata-kata penutup. Kata penutup. Apa namanya, mungkin pesan-pesan buat teman-teman atau adik-adik kita atau buat kita semua gitu. Mungkin dari. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz semua yang sudah memberikan waktu tempatnya buat kita berekspresi, kekenalan, bersilaturahim, dan ini luar biasa. Bahkan Diwani itu kita dengar dari tahun era 90-an terakhir ya. Bahkan hampir semua tim nasid awal Indonesia itu pasti dengerin Nada Murni. Jadi kita emang inspiring banget. Meskipun begitu bikin nasid, Indonesia jadinya beda gitu. Itulah Indonesia gitu ya, dengan segala teknologinya gitu ya. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi yang akan berkelanjutan. Tapi juga kangen ketemu dengan tim nasid Malaysia seperti dulu lagi. Kita saling berkunjung antar negara, saling mentas, itu rindu banget gitu. Jadi semoga ini jadi momen besar lah buat kita ke depan. Dan kita tunggu undangan-undangan selanjutnya dari ustadz-ustadz. Kalau maaf lahir batin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini Kang, saya ada kalimat atau mungkin ini kata mutiara atau apa yang mungkin buat pengingat juga. Jadi isinya tuh setan katanya, setan dan iblis gitu kan, kau maki-maki gitu, tapi jejaknya kau ikuti, sedangkan nabi dan rasul kau puji-puji, tapi jejaknya kau jauhi. Nah itu ya itu buat renungan aja sih gitu. Itu tadi keingatan kalimat tersebut, saya lupa itu dapat dari mana. Mungkin ya sekian. Mungkin dari Intisor mungkin penutup. Jalil atau Komar? Ustaz Jalil. Saya bersikirlah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga harapan kami ya, semoga mula-mula kita terima kasihlah dulu
kepada pihak Sony dan juga Eddie kerana sudi menjumpa kami untuk bersama juga Nasyid Sarjan dan juga Ustaz Nur. Harapan kami lah semoga kita akan terus berukhuwah dan saling dengan adanya platform ni, mudah-mudahan kita dapat sama-sama bersaling bertukar-tukar jalan dakwah ni. Sebenarnya masing-masing ada kelebihan masing-masing dan teruskan, jangan putus asa. Apa-apa yang perlu kita kongsi demi untuk memajukan industri dakwah kita lah melalui cabang kesenian ni, insya-Allah. Dan masing-masing ada ruang dan peluang masing-masing, gunakan sebaiknya. Dan ada kata kalau ada kekurangan tu masing-masing bantu-bantulah top up-nya, insya-Allah. Apa yang kita nak sebenarnya jalan akhir kita itu untuk berjaya kepada Allah dan mendapat keberkatan dan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak, insya-Allah. Ya, Ustaz Hasnul. Ustaz Hasnul udah live ya. Mati. Ustaz Hasnul ada doa Tak, Ustaz Hasnul dia punya tu handphone mati juga. Okey. Kita live. Boleh masuk tak? Tak ada lompat kata sebelah boleh. Ustaz Hasnul baca kat tengah ni. Untuk baca doa. Sebab apa, untuk makluman dia orang tak balik. Tadi kami daripada KL, kami balik dulu sebab esok tugas. Yang mereka tu ada tugasan lain di sana. Nanti kekal dekat sana lah, terperangkap. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, jazakallah pada Ustaz Hasni Diwani yang telah mengajak kita berdoa penutup. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua atas pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah makin bertambah iman kita dan makin semangat kita untuk bersyiar melalui seni Islam nasyid. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan mungkin dengan tema berbeza dan tamu-tamu yang insyaAllah berbeza pula, ataupun mungkin bisa kembali kita undang lagi ya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada umur dan rezeki untuk kita semua, insyaAllah. Mohon maaf saya sebagai host dan Kang Edi mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan terima kasih atas atensi dari semuanya. Afuminkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Satu meeting. Satu meeting setengah jam. Tahu? Setengah jam. Boleh juga. Okey, abang boleh sambung meeting Sambung meeting.